Chen Jing adalah seorang gadis biasa dengan prestasi akademik rata-rata. Impiannya adalah menemukan cinta dan menjalani kisah romantis. Suatu hari, dia menghadiri sebuah pesta bersama temannya, Ming, dan mencoba untuk berkenalan dengan seseorang. Namun, usahanya gagal, dan dia memutuskan untuk pulang dan fokus pada studinya. Chen Jing tinggal di asrama dan kita mengetahui bahwa orang tuanya bercerai saat dia masih kecil, dan masing-masing telah menikah lagi dan hidup terpisah darinya. Chen Jing tinggal bersama neneknya. Esoknya, saat pergi ke universitas, rantai sepedanya jatuh, dan seorang pria bernama Xiaoyi memungutnya dan memberikannya kembali tanpa berbicara. Chen Jing langsung jatuh cinta dan terus memikirkan Xiaoyi sepanjang waktu. Dia menceritakannya kepada teman-temannya dan keluar untuk mencari Xiaoyi lagi. Di tengah keramaian, Chen Jing terjatuh lagi, dan Xiaoyi, tanpa berkata sepatah kata pun, membantunya berdiri dan kemudian pergi. Chen Jing kembali ke teman-temannya yang bergabung dengan kelompok universitas. Namun, tidak ada kelompok yang mau menerimanya, dan akhirnya dia bergabung dengan kelompok laboratorium. Chen Jing berjalan-jalan dan melihat Xiaoyi di kamera keamanan perpustakaan. Dia mencoba mencari Xiaoyi, tetapi tidak berhasil menemukannya. Namun, dia menemukan kartu identitas universitasnya dan akhirnya mengetahui namanya. Chen Jing melihat Xiaoyi keluar dari perpustakaan, dan mereka saling tersenyum. Xiaoyi pergi, dan Chen Jing mengetahui dari teman-temannya bahwa Xiaoyi adalah siswa paling cerdas di universitas dan tidak memiliki pasangan. Keesokan harinya, Chen Jing menunggu Xiaoyi dan mengembalikan kartu identitasnya. Chen Jing mengakui perasaannya, dan Xiaoyi membawanya ke sepeda motor dan membawanya ke laboratorium, membuat semua orang terkejut karena Chen Jing bukan siswa elit. Xiaoyi tetap bersikap dingin seperti biasanya. Chen Jing bertanya kepadanya tentang perasaannya, dan Xiaoyi meminta Chen Jing menunggunya pukul 20 setelah hari sekolah berakhir. Chen Jing tertidur saat menunggu Xiaoyi, dan Xiaoyi membangunkannya. Chen Jing bertanya tentang respons Xiaoyi terhadap pengakuannya, dan Xiaoyi menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen ilmiah untuk memastikan apakah Chen Jing benar-benar mencintainya atau tidak. Chen Jing awalnya menolak ide tersebut, tetapi kemudian setuju karena mengetahui bahwa Xiaoyi hanya mempercayai ilmu pengetahuan. Xiaoyi mulai bertanya tentang masa kecil Chen Jing dan teman-teman terbaiknya saat itu. Chen Jing menyebutkan semua teman kecuali satu orang bernama Yano, yang dia tidak ingat apapun tentangnya. Yano adalah seorang anak yang kesepian dan tidak memiliki teman. Semua anak-anak lainnya mengganggunya, tetapi Chen Jing adalah satu-satunya yang menjadi temannya dan orang yang paling penting baginya. Meskipun Yano menghadapi tekanan dari ibunya yang selalu menuntut nilai sempurna, dia tetap siswa yang unggul di sekolah. Chen Jing adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa nyaman dan santai. Sementara itu, kita mengetahui bahwa Xiaoyi dan Xiaoyi adalah siswa paling berbakat di laboratorium. Xiaoyi memutuskan untuk melakukan eksperimen kedua, yaitu eksperimen romantis, dan meminta Chen Jing untuk fokus bekerja di laboratorium. Karena prestasi Chen Jing yang rata-rata, dia ditugaskan untuk membersihkan laboratorium. Saat membersihkan, dia tanpa sengaja membuang jeruk yang digunakan untuk eksperimen. Setelah menyadari kesalahannya, Chen Jing pergi untuk membeli pengganti jeruk tersebut. Seseorang mencuri telepon Chen Jing dan melarikan diri dengan sepeda. Chen Jing mengejarnya, dan seorang gadis bernama Sile membantu menangkap pencuri dan mengembalikan telepon Chen Jing. Sile ternyata adalah siswa yang jeruknya dibuang oleh Chen Jing. Sile marah, dan Chen Jing meminta maaf kepada semua orang di laboratorium. Kita mengetahui bahwa Xiaoyi dan Xiaoyi adalah siswa paling berbakat di laboratorium, dan mereka melanjutkan eksperimen mereka. Chen Jing kecewa karena Xiaoyi lebih mempercayai data daripada perasaannya. Chen Jing meyakinkan Xiaoyi bahwa dia akan membuktikan cintanya padanya dengan waktu. Keesokan harinya, Chen Jing memberitahu Xiaoyi bahwa dia telah melakukan penelitian dan menemukan kesalahan dalam eksperimennya. Xiaoyi menjawab dengan penjelasan ilmiah yang membingungkan Chen Jing. Akhirnya, Xiaoyi memutuskan untuk melakukan eksperimen di tempat lain karena dia percaya bahwa lingkungan dapat mempengaruhi hasil. Chen Jing senang karena dia berpikir mereka akan pergi ke tempat romantis, dan dia bersemangat mempersiapkan diri sehari sebelum pertemuan mereka. Xiaoyi membawa Chen Jing ke tempat-tempat yang menyeramkan, termasuk rumah hantu, untuk melihat reaksi Chen Jing terhadap rasa takut. Xiaoyi sengaja meninggalkannya sendiri, dan Chen Jing merasa takut dan mencari Xiaoyi sambil menangis. Ketika Chen Jing menemukan Xiaoyi, dia memeluknya, membuat Xiaoyi merasa canggung. Xiaoyi meminta Chen Jing memegang tangannya, dan mereka keluar dari rumah hantu. Chen Jing ingin pergi, tetapi Xiaoyi menolak karena masih ada tahap lain dalam eksperimennya. Mereka bermain permainan perang, dan Xiaoyi sengaja meninggalkan Chen Jing, yang merasa sedih dan kecewa. Chen Jing tetap diam sepanjang perjalanan pulang, dan Xiaoyi melakukan pemeriksaan pada Chen Jing di laboratorium. Chen Jing bertanya mengapa Xiaoyi memukulnya saat mereka bermain, dan Xiaoyi tetap diam dan melanjutkan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan lagi bahwa Chen Jing tidak mencintai Xiaoyi, yang membuat Chen Jing merasa terhina. Chen Jing bertengkar dengan Xiaoyi, mengatakan bahwa Xiaoyi seharusnya menolaknya dari awal jika dia tidak memiliki perasaan untuknya. Xiaoyi merasa sedih dan bingung, dan Chen Jing pergi dengan perasaan kecewa dan merasa ditipu. Xiaoyi duduk sendirian dan mengingat masa
masa kecilnya. Kita mengetahui bahwa Xiaoyi mengubah namanya setelah orang tuanya bercerai, dan dia sedih karena Chen Jing tampaknya tidak mengingat hubungan mereka di masa lalu. Xiaoyi selalu bermimpi menciptakan robot yang bisa memahami perasaan manusia, dan dia sedang bekerja untuk mewujudkan impiannya itu. Xiaoyi pergi dengan temannya dan makan camilan manis kentang, yang ternyata adalah makanan favorit Xiaoyi yang dibuat oleh Chen Jing saat mereka masih kecil. Chen Jing pergi ke restoran yang sama dan tanpa sengaja menabrak Xiaoyi, membuat makanannya jatuh. Chen Jing merasa canggung dan keluar, tetapi kemudian kembali untuk membayar makanan Xiaoyi. Xiaoyi pulang dan berbicara dengan robotnya, Mark, tentang kesedihannya karena Chen Jing tampaknya tidak mengingatnya. Kita mengetahui bahwa Xiaoyi pernah menentang ibunya karena Chen Jing menolak pindah sekolah karena ingin tetap bersamanya. Namun, Chen Jing akhirnya menjauh darinya dan menghabiskan waktu dengan anak laki-laki lain bernama Wang, membuat Xiaoyi memutuskan untuk pindah sekolah tanpa berpamitan. Xiaoyi merasa terluka karena Chen Jing tampaknya tidak mengenalnya ketika mereka bertemu di bus setahun yang lalu, dan itu membuatnya ragu untuk mempercayai perasaan Chen Jing. Keesokan harinya, Xiaoyi dan Chen Jing bertemu di restoran, tetapi mereka saling mengabaikan. Chen Jing memutuskan untuk mengambil cuti dari laboratorium untuk menghindari bertemu Xiaoyi. Kepala laboratorium memperingatkan bahwa jika Chen Jing terus absen, dia akan dipecat. Teman Chen Jing mengirim pesan untuk memberitahunya tentang hal ini. Chen Jing memblokir nomor telepon Xiaoyi, menunjukkan bahwa dia ingin menjauh darinya. Kita beralih ke Sile, yang baru saja putus dengan pacarnya. Pacarnya mengatakan bahwa dia seperti robot tanpa perasaan, dan kata-katanya sangat menyakitinya. Sile menolak untuk berbicara dengan pacarnya ketika dia mencoba memperbaiki hubungan, dan dia hanya tersenyum sinis. Jasmine, yang mencintai Sile, melihatnya menangis dan mengawasinya dari kejauhan untuk memastikan dia baik-baik saja. Chen Jing mewarnai rambutnya menjadi warna pink dan merasa khawatir bahwa Xiaoyi akan mengejeknya. Xiaoyi tidak berbicara dengannya, dan kepala laboratorium menegurnya karena kinerjanya. Kepala laboratorium mempertimbangkan untuk memecatnya, tetapi akhirnya memberikan Chen Jing kesempatan terakhir dengan melakukan pemungutan suara di antara rekan-rekannya. Chen Jing mengetahui bahwa Xiaoyi telah menguping percakapannya dengan kepala laboratorium, dan dia menolak bantuan Xiaoyi karena tidak ingin berbicara dengannya. Ketika Chen Jing berjalan pergi, dia tidak sengaja menendang sepeda Xiaoyi, dan kakinya tersangkut. Xiaoyi membantu Chen Jing, tetapi dia salah paham, berpikir bahwa Xiaoyi hanya peduli pada sepedanya, bukan dirinya. Keesokan harinya, mereka memiliki ujian, dan Xiaoyi ditugaskan sebagai pengawas. Ibu Chen Jing khawatir tentang ujian Chen Jing dan menawarkan bantuan, tetapi Chen Jing tampaknya tidak membutuhkan bantuan. Xiaoyi mendengar percakapan mereka, dan Chen Jing menyerahkan kertas ujiannya tanpa menulis apapun dan berlari keluar dari ruangan. Chen Jing pergi ke Xiaoyi dan menuduhnya datang ke ujian hanya untuk mengejeknya. Chen Jing meminta maaf karena mengakui perasaannya sejak awal, dan Xiaoyi bersikap dingin dan pergi. Xiaoyi tidak sengaja menabrak seseorang dan jatuh ke dalam tumpukan sampah, yang lucu bagi Chen Jing. Xiaoyi meminta Chen Jing menghapus video tersebut, tetapi Chen Jing menolak dan melarikan diri, merasa senang dan ingin berbagi kebahagiaannya dengan teman-temannya. Chen Jing memposting video itu ke grup obrolan mereka. Chen Jing ditugaskan untuk merawat monyet di laboratorium, dan rekan-rekannya memperingatkannya bahwa monyet itu cerdas dan pemarah. Monyet itu mencuri kunci kandangnya saat Chen Jing lengah, dan dia dimarahi oleh rekan yang bertanggung jawab atas monyet tersebut. Kepala laboratorium marah pada Chen Jing karena kelalaiannya, dan dia mengetahui bahwa pemungutan suara untuk pemecatannya akan diadakan dalam pertemuan berikutnya. Chen Jing mencoba meyakinkan rekan-rekannya untuk tidak memilih pemecatannya, tetapi mereka menolak untuk meminta bantuan Xiaoyi. Xiaoyi bertemu Chen Jing di kantor kepala laboratorium dan menawarkan bantuannya dengan imbalan penghapusan video Xiaoyi. Chen Jing menolak tawaran itu dan Xiaoyi pergi. Kepala laboratorium memerintahkan Chen Jing untuk memindahkan beberapa barang dari gudang, dan Xiaoyi menawarkan bantuan lagi dengan imbalan penghapusan video. Chen Jing tetap menolak dan dia menyewa truk kecil untuk memindahkan barang-barang tersebut. Chen Jing menarik perhatian rekan prianya saat masuk ke universitas dengan truk kecil, dan rekan perempuannya berbicara buruk tentang Chen Jing. Chen Jing menyelesaikan tugasnya dan kembali larut malam bersama temannya, Ming. Xiaoyi berjalan di samping mereka untuk memastikan Chen Jing merasa aman karena dia tahu bahwa Chen Jing takut gelap. Keesokan harinya, pemungutan suara untuk pemecatan Chen Jing diadakan, dan hasilnya seri. Xiaoyi, satu-satunya yang belum memilih, diminta oleh kepala laboratorium untuk memilih. Chen Jing memutuskan untuk pergi karena dia yakin bahwa Xiaoyi akan memilih untuk memecatnya. Namun, Xiaoyi berbicara dengan baik tentang Chen Jing di depan kepala laboratorium dan rekan-rekannya, mengejutkan Chen Jing. Akhirnya, kepala laboratorium memutuskan bahwa Chen Jing dapat tetap tinggal, dan dia merasa bahwa Xiaoyi telah berubah karena dia biasanya dingin dalam perlakuan terhadap orang lain. Chen Jing merayakan dengan rekan-rekannya dan mempertimbangkan untuk menghapus blokir Xiaoyi. Chen Jing mengirim pesan kepada Xiaoyi, bertanya mengapa Xiaoyi membantu dia, tetapi Xiaoyi menolak untuk menjawab. Rekan prianya menyadari bahwa Xiaoyi mungkin tidak membenci Chen Jing seperti yang dia pikirkan. Keesokan harinya, kepala
Kepala laboratorium mengasih Chen Jing dan Xiaoyi untuk melakukan tugas bersama, merawat dua anak. Chen Jing awalnya menolak berbicara dengan Xiaoyi, tetapi Xiaoyi membantu menahan Chen Jing agar tidak jatuh saat bus berguncang, membuatnya senang. Chen Jing mencoba untuk tidak tersenyum agar Xiaoyi tidak menyadari perasaannya. Tugas mereka berjalan dengan baik sampai salah satu anak masuk ke dalam ruangan dan pintu terkunci, membuatnya menangis. Chen Jing mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil. Dia mencoba masuk melalui jendela agar anak itu tidak takut, tetapi jendela tidak terbuka, dan Chen Jing terjebak di luar. Xiaoyi menyelamatkan Chen Jing dan memeluknya, dan mereka hampir jatuh, membuat kepala laboratorium meminta mereka masuk ke dalam. Chen Jing mencoba menggambar sebuah gambar sebagai hadiah untuk anak itu, dan Xiaoyi membantu. Chen Jing menyadari bahwa Xiaoyi bisa menggambar dengan baik, dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Xiaoyi menegaskan bahwa mereka belum pernah bertemu, tetapi Chen Jing merasa sedih karena dia pernah berjanji kepada temannya saat kecil bahwa dia akan mengenali temannya itu kapanpun mereka bertemu lagi. Chen Jing ingat bahwa dia pernah mencari temannya itu dan pergi ke rumahnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Chen Jing terus mengirim pesan kepada temannya itu melalui email, tetapi akhirnya menyerah karena mereka tidak mungkin bertemu lagi. Chen Jing masih sedih karena temannya itu meninggalkannya tanpa berpamitan, dan dia tidak tahu bahwa temannya itu adalah Xiaoyi. Keesokan harinya, Chen Jing mendapat telepon dari ayahnya yang ingin menghabiskan hari libur bersama. Chen Jing senang karena sudah lama tidak bertemu ayahnya. Chen Jing pergi ke restoran dan melihat Xiaoyi. Chen Jing duduk bersama Xiaoyi dan bertanya siapa yang mengajarinya menggambar. Xiaoyi mengatakan bahwa dia belajar dari buku, tetapi Chen Jing tidak mempercayainya. Chen Jing mengetahui bahwa tidak ada yang tahu gambar itu selain dia dan temannya yang telah pindah sekolah. Chen Jing menerima telepon dan pergi, meninggalkan Xiaoyi yang penasaran apakah Chen Jing pernah mencari temannya itu setelah dia pergi. Keesokan harinya, Chen Jing bertemu dengan ayahnya, istrinya, dan anak mereka. Chen Jing merasa tidak nyaman dan kita mengetahui bahwa dia bekerja paruh waktu untuk membiayai dirinya sendiri. Ayah Chen Jing memberikan sejumlah uang, tetapi Chen Jing menolaknya. Xiaoyi kembali ke rumah dan kita mengetahui bahwa hubungannya dengan ibunya tidak baik karena perlakuan ibunya padanya saat kecil. Xiaoyi masih terikat dengan ayahnya, tetapi ibunya membuang foto-foto keluarga mereka karena ayahnya ada di foto-foto itu. Xiaoyi merasa sedih karena kata-kata ibunya, dan dia meninggalkan rumah. Chen Jing juga merasa sedih setelah bertemu ayahnya, mengetahui bahwa ayahnya seorang pecandu alkohol dan bahwa kedua orang tuanya bertengkar karena dirinya. Chen Jing berjalan sendirian dan ditabrak sepeda oleh seorang pemuda. Xiaoyi datang dan membawa Chen Jing ke rumah sakit untuk merawat lukanya. Xiaoyi mengetahui bahwa Chen Jing ingin berfoto di tempat tertentu, jadi Xiaoyi membawanya ke sana dan memotretnya. Chen Jing menceritakan tentang keluarganya dan perpisahan orang tuanya. Mereka pergi ke tempat untuk melihat bulan, tetapi bulan tidak terlihat. Chen Jing menulis keinginannya di atas kertas, melipatnya menjadi pesawat kertas, dan melepaskannya ke langit. Chen Jing dan Xiaoyi membuat pantulan bulan di tanah dengan air, dan ketika mereka mengangkat air, bulan yang nyata muncul di langit. Mereka menikmati pemandangan bulan bersama, merasa seolah-olah mereka hidup dalam mimpi yang indah. Keesokan harinya, monyet melarikan diri dari kandangnya dan membuat kekacauan di laboratorium. Chen Jing dan Xiaoyi membuat rencana untuk menangkap monyet itu dan mengembalikan ke kandangnya. Xiaoyi merasa cemas ketika monyet itu menyiram Chen Jing dengan air, dan dia memberikan kaosnya untuk Chen Jing. Chen Jing membawa kaos itu ke laundry untuk mencucinya dan mengembalikannya ke Xiaoyi. Kepala laboratorium mengetahui bahwa Xiaoyi mencoba mencari Mark, robotnya, dan mereka bertengkar karena Xiaoyi menolak. Kita mengetahui bahwa setahun yang lalu, Xiaoyi mengikuti kompetisi dengan Mark dan kehilangan kendali atasnya, menyebabkan masalah besar. Chen Jing pergi mengambil kaos dari laundry dan mengetahui bahwa kaos itu rusak. Chen Jing mencoba mencucinya, tetapi tidak berhasil, jadi dia memutuskan untuk membeli yang baru. Keesokan harinya, Chen Jing memperbaiki sepedanya dan Joe membantu. Xiaoyi melihat mereka bersama dan pergi tanpa berbicara. Joe mengenakan kaos yang sama dengan seragam sekolah, dan Chen Jing meminta Joe membantunya membeli yang baru karena dia tidak dapat menemukannya di toko. Mereka setuju untuk pergi ke toko yang menjual jenis kaos itu di akhir hari. Chen Jing dan Xiaoyi menyelesaikan eksperimen romantis, merekam data tentang perasaan mereka. Chen Jing dan Xiaoyi menjadi gugup ketika mereka semakin dekat satu sama lain. Setelah eksperimen, Chen Jing pergi ke toko dengan Joe, dan Xiaoyi melihat mereka bersama, salah paham bahwa mereka memiliki hubungan. Xiaoyi pergi ke laboratorium, dan Chen Jing datang dan Joe meninggalkannya. Chen Jing merasa bahwa Joe bersikap berbeda padanya setelah kejadian dengan kaos, dan ketika Chen Jing memberikan kaos baru, Xiaoyi berpura-pura masih marah dan menjatuhkan kaos itu tanpa sengaja. Chen Jing salah paham dan bertengkar dengan Xiaoyi. Chen Jing membawa botol air untuk rekan-rekannya dan jatuh di tangga. Xiaoyi membantu Chen Jing dan botol air, dan Chen Jing melihat kemiripan antara Xiaoyi dan kepala laboratorium. Ketika Chen Jing bertanya tentang kemiripan itu, kepala laboratorium mengatakan bahwa dia yang membuatnya. Chen Jing dan Xiaoyi melanjutkan eksperimen romantis, tetapi Chen Jing masih kesal padanya. Chen Jing berjalan sendirian, dan Xiaoyi mengikuti dan menawarkan tumpangan, tetapi Chen Jing
menolak. Chen Jing berharap Xiaoyi akan memaksa atau memintanya lagi, tetapi Xiaoyi pergi. Xiaoyi kembali ke laboratorium dan memeriksa data. Ibu Xiaoyi menelepon dan marah karena Xiaoyi tidak memberitahunya tentang Chen Jing. Xiaoyi memutuskan untuk menjauh dari Chen Jing karena masalah pertama mereka disebabkan olehnya. Chen Jing mendengar percakapan Xiaoyi di telepon tentang menjauh darinya karena data perasaannya. Chen Jing sedih dan pergi, dan Xiaoyi mengejar dan berhenti tiba-tiba tidak mampu memanggilnya. Keesokan harinya, ada kuliah tentang perasaan dan hubungan, dan Chen Jing duduk di sebelah Zhou dan Xiaoyi. Xiaoyi merasa cemburu dan tidak nyaman, dan ketika dosen meminta Xiaoyi menjelaskan eksperimen mereka, dia mulai menjelaskan dan menunjukkan gambar Chen Jing bersama data perasaannya. Chen Jing merasa malu dan berpikir bahwa Xiaoyi mengejeknya. Chen Jing tidak tahan tatapan rekan-rekannya dan bertengkar dengan Xiaoyi, mengatakan bahwa dia tidak mencintainya dan meninggalkan kuliah. Kepala laboratorium ingin memecat Chen Jing karena dia merusak semuanya, tetapi Xiaoyi menolak. Chen Jing memutuskan untuk mengubah laboratorium dan pindah ke departemen lain. Chen Jing melihat sepeda motor dan menangis karena dia awalnya ingin membeli sepeda motor, tetapi dia menggunakan uangnya untuk membeli kaos untuk Xiaoyi. Keesokan harinya, Chen Jing mencoba menghindari Xiaoyi di laboratorium sampai dia dapat pindah. Xiaoyi datang dan berbicara dengannya tentang pekerjaan, membuat Chen Jing tidak nyaman. Xiaoyi berdiri di dekatnya dan mengatakan bahwa ada banyak kesalahan dalam pekerjaannya, meminta Chen Jing untuk memperbaikinya. Si pulang ke rumah dan menyadari bahwa seseorang mengikutinya, jadi dia menyerang orang itu dan mengetahui bahwa itu Zhou yang tinggal di dekatnya untuk tetap dekat dengannya. Si memperingatkan Zhou untuk tidak mengganggunya lagi. Chen Jing tertidur saat bekerja dan terbangun keesokan harinya dengan permintaan dari kepala laboratorium untuk mengirim berkas yang dia kerjakan. Chen Jing ingat bahwa dia belum menyelesaikannya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Xiaoyi memberitahu kepala laboratorium bahwa Chen Jing telah menyelesaikannya dan mengirimkannya melalui email. Chen Jing mengetahui bahwa Xiaoyi membiarkannya tidur dan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah mengetahui hal ini, Chen Jing masih menolak berbicara dengan Xiaoyi dan mencoba menemukan laboratorium lain untuk pindah. Laboratorium lain bersyarat bahwa laboratorium Xiaoyi menyetujui perpindahannya. Keesokan harinya, Chen Jing berbicara dengan kepala laboratorium dan dia menyetujui perpindahan. Kepala laboratorium meminta Chen Jing untuk mendapatkan persetujuan Xiaoyi juga karena dia adalah pemimpin timnya. Chen Jing mengumpulkan barang-barangnya dan memberikan keputusan perpindahannya kepada Xiaoyi untuk ditinjau dan ditandatangani. Chen Jing menerima telepon dari kepala laboratorium yang ingin dia bergabung, tetapi kepala laboratorium mengatakan bahwa ada perubahan situasi dan dia tidak bisa bergabung. Chen Jing mengetahui bahwa Xiaoyi adalah penyebabnya, jadi dia bertengkar dengan Xiaoyi yang meminta Chen Jing untuk tetap tinggal. Sebelum Xiaoyi menyelesaikan kalimatnya, Chen Jing meninggalkannya. Xiaoyi berbicara dengan Xiaoyi, meminta Xiaoyi untuk berbicara dengan Chen Jing. Si membawa Chen Jing ke tempat latihan tinju dan membantunya melepaskan stres dengan memukul sarung tinju. Si meyakinkan Chen Jing untuk tetap tinggal di laboratorium dan bergabung dengan timnya. Si mengirim pesan kepada Xiaoyi, yang senang mengetahui bahwa Chen Jing tidak akan pergi. Teman-teman Chen Jing menolak kembalinya Xiaoyi, jadi Chen Jing memberitahu mereka bahwa dia telah melupakan Xiaoyi dan akan fokus pada studinya. Chen Jing kembali ke laboratorium, dan Si meminta Chen Jing membawa tikus untuk eksperimen. Chen Jing takut, jadi Si memberitahunya bahwa ada siswa yang takut tikus dan dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Chen Jing masih takut dan Zhou membantu. Xiaoyi melihat mereka bersama dan meninggalkan mereka. Xiaoyi datang dan bersikap kasar pada Chen Jing, meminta data eksperimen. Ketika Chen Jing menolak, Xiaoyi mengancam akan melaporkan hal itu kepada Xiaoyi. Chen Jing takut dan setuju, tetapi Xiaoyi tidak bisa memberikannya minuman favoritnya, jadi dia meletakkannya di depan Chen Jing untuk menarik perhatiannya. Akhirnya, Xiaoyi yang meminumnya. Chen Jing keluar dengan Zhou, dan Xiaoyi mengikuti mereka ke restoran. Xiaoyi bergabung dengan mereka di meja yang sama dan bersikap kasar pada Chen Jing. Zhou meninggalkan mereka, merasa tidak nyaman melihat Chen Jing dengan Xiaoyi. Zhou mencoba menjauhkan Chen Jing darinya setiap kali dia melihat Chen Jing terpesona olehnya. Chen Jing memutuskan untuk membalas dendam dan mengetahui bahwa Zhou takut tikus. Chen Jing meminta Zhou membantunya membius tikus, dan Zhou tidak bisa menolak karena khawatir akan citranya di depan Chen Jing. Tikus melarikan diri dari Zhou, yang mencoba melarikan diri dari ruangan. Chen Jing mengejek Zhou, memanggil rekan-rekannya, dan mereka mengetahui bahwa Xiaoyi takut tikus. Tikus itu muncul di meja, membuat Xiaoyi berlari dan bersembunyi. Kepala laboratorium meminta mereka menangkap tikus itu, tetapi tidak ada yang bisa. Akhirnya, Chen Jing menangkapnya dan kepala laboratorium pergi ke kantornya. Chen Jing mengetahui bahwa kepala laboratorium membantunya tetap di laboratorium karena dia ingin menjaga rahasia pekerjaan mereka. Chen Jing merasa bahwa kepala laboratorium berbohong dan dia keluar dengan teman-temannya yang merasa bahwa Zhou mencintai Chen Jing. Mereka pergi ke laboratorium Zhou, dan Chen Jing mencoba menghindari Zhou. Seseorang menabrak Chen Jing dan Zhou menahannya. Xiaoyi melihat mereka dan mulai khawatir karena sering melihat mereka bersama. Xiaoyi berbicara dengan Zhou, meminta Zhou memperlakukan Chen Jing hanya sebagai rekan kerja, bukan lebih. Zhou
Joe merasa bingung dengan permintaan Xiaoyi dan berbicara dengan Chen Jing yang merasa cemas karena dia berpikir bahwa Joe akan mengaku kepadanya. Chen Jing memutuskan untuk menolak Joe karena dia tidak ingin terlibat dalam hubungan lain setelah kejadian dengan Xiaoyi. Teman-teman Xiaoyi melihat Chen Jing dan Joe bersama dan mengetahui bahwa Joe mencintai Chen Jing. Joe mengetahui bahwa Xiaoyi juga mencintai Chen Jing dan dia meminta Chen Jing bertemu dengannya di taman. Chen Jing senang, tetapi Joe meninggalkannya dan pergi. Chen Jing duduk sendirian dan Xiaoyi datang. Air menyembur dan Chen Jing hampir tenggelam, jadi Xiaoyi membantunya dan memberikan kaus. Chen Jing menolak mengambilnya, berpikir bahwa Xiaoyi datang untuk mengejeknya. Chen Jing meminta Xiaoyi menjauh dan tidak mengganggunya lagi. Xiaoyi memberinya kaus, dan Chen Jing menyadari bahwa itu adalah kaus yang dia beli untuk Xiaoyi. Xiaoyi mengundang Chen Jing untuk makan malam, dan Chen Jing merasa tidak nyaman. Chen Jing minum dan membuat kekacauan, jadi Xiaoyi membawanya keluar, dan Chen Jing duduk di pagar dan menangis. Chen Jing memberitahu Xiaoyi bahwa dia menghabiskan uang untuk membeli sepeda motor untuk Xiaoyi. Xiaoyi tertawa dan mencoba menghiburnya, tetapi Chen Jing terus bersikap gila dan berjalan dengan aneh, meminta Xiaoyi menjauh darinya jika Xiaoyi tidak mencintainya. Xiaoyi bertanya siapa yang mengatakan bahwa Xiaoyi tidak mencintainya, dan Chen Jing tersenyum dan Xiaoyi mengangkatnya dan membawanya pulang. Di sana, Chen Jing mencoba menjelaskan kepada Xiaoyi bahwa dia tidak mencintainya dan mendekati Xiaoyi, membuat jantung Xiaoyi berdetak cepat. Xiaoyi menarik Chen Jing ke arahnya dan menciumnya, dan Chen Jing terbangun keesokan harinya, lupa akan semuanya. Namun, Ming menunjukkan video keamanan kepadanya, dan Chen Jing mengetahui bahwa Xiaoyi telah mempublikasikan video itu. Chen Jing malu untuk menghadapi rekan prianya di universitas, jadi dia pergi ke laboratorium dengan wajah dan rambut tertutup. Semua rekan-rekannya menonton video itu, dan ketika Xiaoyi datang, Chen Jing melarikan diri dan bertemu dengan Joe. Chen Jing menangis karena sepeda motornya, dan Joe menenangkannya dengan meninjau kembali kejadian itu. Chen Jing ingat bahwa Xiaoyi menciumnya, dan dia merasa canggung ketika melihat Xiaoyi. Xiaoyi melihat bahwa Chen Jing tidak nyaman, jadi dia membawanya ke klinik dan tetap di sisinya. Anggi, teman masa kecil Chen Jing, datang dan menarik Chen Jing menjauh dari Xiaoyi, duduk di sebelahnya, dan memberitahu Xiaoyi bahwa dia datang untuk merawat Chen Jing. Xiaoyi mengenali Anggi karena mereka pernah sekelas, tetapi Anggi tidak bisa mengingatnya. Chen Jing ingin pulang, dan Xiaoyi ingin mengantarnya, tetapi Anggi mengambil kunci sepeda motor Xiaoyi dan mengantarnya pulang, meninggalkan Xiaoyi untuk menunggu Xiaoyi dan mengembalikan kunci. Keesokan harinya, Anggi keluar dengan Chen Jing, Ming, dan Yu, dan mereka mengetahui bahwa Chen Jing membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor, jadi mereka setuju untuk membantu. Anggi menawarkan Chen Jing uang untuk membantu Anggi dengan pekerjaannya, dan dia mengetahui dari Chen Jing bahwa Chen Jing akan keluar dengan Xiaoyi. Anggi berpura-pura sakit agar Chen Jing tetap bersamanya, dan Xiaoyi menunggu Chen Jing di laboratorium. Ketika Chen Jing terlambat, Xiaoyi kembali ke laboratorium, dan Chen Jing datang dengan Anggi. Xiaoyi mencoba mengetahui dari Chen Jing apakah dia mencintai Xiaoyi atau tidak. Xiaoyi datang dan meminta Chen Jing pergi bersamanya, mengatakan bahwa dia yang akan merawat Anggi. Xiaoyi bersikap kasar pada Anggi, mengetahui bahwa Anggi berbohong tentang sakitnya. Chen Jing menyadari bahwa Anggi dan Xiaoyi tidak saling menyukai dan masing-masing memanfaatkan kesempatan untuk saling menyakiti. Xiaoyi keluar dengan Chen Jing, senang bahwa Anggi tidak bersama mereka. Namun, Xiaoyi terkejut melihat Anggi di depan mereka, dan dia tidak bisa melarikan diri. Xiaoyi meninggalkan Chen Jing untuk bertemu dengan Anggi, dan mereka pergi ke kafe. Chen Jing membayangkan dirinya minum dengan Anggi secara romantis, tetapi Anggi datang dan duduk bersama mereka. Xiaoyi dan Anggi masing-masing menawarkan minuman kepada Chen Jing, yang menolak minum. Mereka saling bersaing untuk menarik perhatian Chen Jing sampai Chen Jing merasa tertekan, dan Xiaoyi bertaruh dengan Chen Jing bahwa mereka akan bermain permainan, dan pemenang akan tetap bersama Chen Jing. Ketika Anggi naik kereta, Xiaoyi meninggalkan anak kecil di tempatnya dan melarikan diri. Xiaoyi berjalan dengan Chen Jing, dan mereka bertanya apakah mereka bertemu di hari Chen Jing minum. Xiaoyi mengatakan ya dan meminta Chen Jing pergi bersamanya ke toko sepeda motor untuk membeli sepeda motor yang dia inginkan. Chen Jing menolak pergi dan sedih karena dia berpikir bahwa Xiaoyi keluar bersamanya untuk mengakui cintanya. Keesokan harinya, Xiaoyi datang ke Chen Jing, dan Chen Jing marah padanya, meminta Xiaoyi tidak menghubunginya lagi atau meminta mereka pergi bersama. Chen Jing pergi, dan hubungan Joe dan Xiaoyi berkembang lebih jauh. Chen Jing merasa takut karena dia mulai jatuh cinta pada Joe, dan dia menganggap cinta sebagai kelemahan karena rasa sakit yang dia alami setelah putus dengan pacarnya sebelumnya. Keesokan harinya, sikap Chen Jing terhadap Joe berubah, dan dia meminta Joe menjaga jarak dan memperlakukannya hanya sebagai rekan kerja. Joe pergi ke Chen Jing dan meminta maaf, memberikan payungnya, dan pergi. Chen Jing melihat bahwa payung yang dia pegang adalah milik Joe, dan ketika dia mengembalikan payung itu, Joe menolak mengambilnya. Chen Jing meminta Joe berjalan bersamanya ke rumahnya, dan ketika mereka tiba, Chen Jing bertanya apakah Joe mencintainya. Joe menjawab ya, dan Chen Jing meminta Joe menjauh darinya karena dia tidak memiliki waktu untuk cinta dan perasaan. Joe pergi, dan
Xiaoyi belajar dengan Chen Jing. Chen Jing tertidur saat belajar, dan Xiaoyi ingin mengaku padanya bahwa dia mencintainya, tetapi dia takut akan reaksi Chen Jing ketika dia mengetahui bahwa Xiaoyi adalah Yano. Chen Jing memiliki ujian, dan setelah selesai, dia pergi ke laboratorium dan mengetahui bahwa Xiaoyi membuat catatan khusus untuknya karena dia tidak ada. Chen Jing melihat-lihat buku di perpustakaan dan menemukan bahwa Xiaoyi masih menyimpan kertas yang ada di dalam kaos yang dia beli untuk Xiaoyi. Chen Jing senang, dan Xiaoyi serta Zhou saling menghindari. Xiaoyi membeli sepeda motor untuk Chen Jing, dan ketika Xiaoyi mencoba mengaku kepadanya, dia gugup dan hanya memberikan kunci sepeda motor. Xiaoyi pergi dengan rekan-rekannya, membuat iklan untuk eksperimen, dan polisi mengejar mereka karena mereka menyebabkan kemacetan. Mereka berhasil melarikan diri dan pergi ke tempat lain, tetapi tidak ada yang mau mendaftar untuk eksperimen. Chen Jing mengambil mikrofon dan mendorong orang-orang untuk bergabung, dan Angie juga membantu karena dia melakukannya untuk Chen Jing. Ketika mereka selesai, Chen Jing naik sepeda motor, dan Xiaoyi naik bersamanya. Mereka pergi ke restoran, dan mereka menemukan Angie di sana, jadi mereka duduk bersamanya. Xiaoyi mulai mengingat Yano dan berpikir bahwa dia adalah Angie, tetapi dia tidak yakin. Angie terus mengawasi Xiaoyi dari jauh, dan Xiaoyi, Chen Jing, dan Angie selesai makan. Xiaoyi menolak turun dari sepeda motor, jadi Chen Jing dan Xiaoyi meninggalkannya dan naik taksi. Keduanya diam dan gugup. Angie menghubungi rekan-rekannya yang lama dan bertanya apakah dia adalah Yano, dan Xiaoyi takut bahwa Angie akan mengetahui bahwa dia adalah Yano. Xiaoyi memutuskan untuk mengaku kepada Chen Jing bahwa dia mencintainya dan memberitahunya kebenaran. Keesokan harinya, Xiaoyi pergi ke Chen Jing, tetapi Chen Jing sibuk dan meminta Xiaoyi datang lagi saat istirahat. Xiaoyi menunggunya, tetapi Angie datang, dan mereka bertengkar karena Chen Jing. Ketika Chen Jing datang, mereka berpura-pura saling mengejek, dan Chen Jing menceritakan apa yang terjadi kepada Ming, bertanya apakah Angie mencintainya. Angie meminta Chen Jing membuka kamera teleponnya dan melihat dirinya sendiri, bertanya apakah ini adalah wajah yang bisa dicintai. Angie mengejek Chen Jing, dan Chen Jing mencoba memukulnya, tetapi Angie melarikan diri, tetapi tetap mengikutinya sampai mereka berdamai. Angie bertanya tentang Yano, dan Chen Jing merasa canggung dan kembali ke rumah, mulai mengingat kenangan masa kecilnya dengan Yano. Angie mengirim pesan kepada Xiaoyi, meminta Xiaoyi mengaku kepadanya, dan Zhou membawa Xiaoyi pergi dan menunjukkan kepadanya rumah yang dia buat untuk anjing yang biasa bermain dengannya, mencoba menjelaskan alasannya untuk mencintai Chen Jing. Xiaoyi mendengarkan, tetapi tetap pergi tanpa menjawab. Angie pergi ke Xiaoyi dan bersikap kasar padanya, memaksa Xiaoyi mengantarnya. Chen Jing melihat mereka bersama lagi, dan kecurigaannya terhadap Xiaoyi bertambah. Chen Jing mengirim pesan kepada Xiaoyi, meminta bertemu, dan menunggunya, tetapi Angie datang, dan Chen Jing mengetahui bahwa Xiaoyi mengundang Angie untuk makan siang. Chen Jing mencoba mengetahui alasan perubahan dalam hubungan Xiaoyi dan Angie, tetapi Xiaoyi menolak menceritakannya. Angie bertanya apakah Chen Jing masih ingat Yano, dan dia sedih karena Xiaoyi pergi tanpa berpamitan dan tidak menghubunginya setelah itu. Ketika Xiaoyi terlambat, Chen Jing pergi kembali ke laboratorium dan meninjau kembali kejadian itu. Chen Jing mengetahui bahwa Xiaoyi adalah Yano dan pergi untuk menemukannya, menuduhnya menghilang tanpa berpamitan dan tidak menghubunginya setelah itu. Chen Jing menghadapi Xiaoyi, menyalahkannya karena menghilang tanpa berpamitan, dan mengatakan bahwa Xiaoyi seharusnya bertanya atau berbicara dengannya. Chen Jing meninggalkannya dan pergi, merasa sedih. Keesokan harinya, Angie mencoba berbicara dengan Chen Jing, tetapi Chen Jing menolak menjawab karena dia mengetahui bahwa Angie mengetahui kebenaran tetapi tidak menceritakannya. Chen Jing menghindari Si Hang, yang membawa makanan untuknya. Ketika Chen Jing keluar, dia menemukan Angie menunggunya, dan ketika Chen Jing tidak berbicara dengannya, Angie menariknya dari rambutnya. Angie meminta maaf sampai Chen Jing memaafkannya, dan ketika Chen Jing berjalan, dia melihat Xiaoyi berdiri di depannya, dan dia berjalan melewati Xiaoyi, merasa kecewa. Xiaoyi merasa frustrasi dan tidak tahu harus berbuat apa agar Chen Jing memaafkannya. Ibu Chen Jing mencoba meyakinkan Chen Jing untuk memaafkan Xiaoyi, tetapi Chen Jing menolak karena Xiaoyi meninggalkannya pada saat dia paling membutuhkannya ketika ayahnya dan ibunya bercerai. Chen Jing kehilangan kepercayaan pada semua orang di sekitarnya untuk waktu yang lama karena dia merasa bahwa siapapun yang dicintainya akan meninggalkannya. Xiaoyi mengeluh kepada Mark, menceritakan apa yang terjadi, dan Mark mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana menenangkannya, menyarankan Xiaoyi mencoba dengan Chen Jing sampai Chen Jing memaafkannya. Xiaoyi terjebak di dalam lift, dan Chen Jing, yang memiliki fobia terhadap ruang tertutup, merasa lelah dan Si Hang menyelamatkannya. Chen Jing memeluk Si Hang dan menangis, menyalahkan Si Hang karena terlambat. Hubungan mereka diperbaiki, dan mereka setuju untuk berkencan. Keesokan harinya, Xiaoyi menunggu Chen Jing untuk berdamai dengannya, tetapi Chen Jing meminta Xiaoyi memberinya waktu untuk mengatur dirinya karena dia tidak bisa memproses apapun saat ini. Angie pergi ke Xiaoyi dan meminta Xiaoyi membaca pesan-pesan di email bernama Yano, dan kita mengetahui bahwa Xiaoyi telah melupakannya. Xiaoyi dapat membuka email Yano dan
dan menemukan banyak pesan dari Chen Jing, mengetahui bahwa Chen Jing terbiasa menceritakannya hampir semua hal tentang hidupnya sampai dia masuk universitas. Bahkan pengakuan Chen Jing tentang perasaannya untuk Xiaoyi ada di pesan-pesan itu. Xiaoyi menangis saat membaca pesan-pesan itu dan mengirim pesan kepada Chen Jing, memberitahunya bahwa dia telah bertemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta, dan gadis itu adalah Chen Jing. Chen Jing gugup dan berjalan, dan Mark meminta Chen Jing menunggunya, menyalakan komputer dan memutar video-video Xiaoyi, merekamnya saat berbicara tentang Chen Jing dan hidupnya jauh darinya, dan ketakutan Xiaoyi bahwa Chen Jing akan melupakannya. Xiaoyi menceritakan hal-hal yang dia inginkan untuk dibagikan dengan Chen Jing, dan Chen Jing menangis. Xiaoyi datang dan meminta maaf karena berbohong dan menghilang tanpa berpamitan, dan dia memberikan Chen Jing kalung sebagai hadiah, meminta Chen Jing untuk berkencan dengannya. Chen Jing memukulnya, tetapi kemudian memeluk Xiaoyi, dan Chen Jing kembali ke rumah dalam keadaan kebahagiaan yang aneh sehingga dia tidak bisa berbicara. Ketika teman-temannya bertanya apa yang terjadi, Chen Jing menunjukkan kalung itu, dan mereka mengerti. Mereka merayakan Chen Jing, dan Xiaoyi kembali ke rumah dengan senyuman, tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Keesokan harinya, Xiaoyi pergi berlibur dengan rekan-rekannya, dan dia duduk di sebelah Chen Jing, meminta Chen Jing bersandar di bahunya. Mereka pergi ke taman bermain dengan teman-teman mereka dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka sendiri. Xiaoyi takut naik kereta, tetapi dia malu untuk mengatakan itu kepada Chen Jing, jadi dia terpaksa naik dan memegang tangan Chen Jing untuk menenangkannya. Setelah turun, Xiaoyi berbagi minuman Chen Jing seperti yang dia bayangkan, dan Zhou mengumumkan bahwa dia dan Xiaoyi berkencan. Xiaoyi diminta untuk memasak untuk mereka, jadi dia memasak mie dengan kulitnya, dan setelah makan malam, mereka berjalan-jalan. Keesokan harinya, mereka kembali, dan Chen Jing mengetahui bahwa Ming, temannya, yang melaporkan bahwa Chen Jing mencontek, tidak mengatakan apapun kepadanya. Chen Jing memutuskan untuk tinggal bersama ibunya untuk sementara, dan Xiaoyi seharusnya pergi bersamanya, tetapi Mark rusak dan Xiaoyi memutuskan untuk menunggunya diperbaiki. Xiaoyi menelepon Chen Jing, memberitahunya, dan Chen Jing tiba di kotanya, menunggu ayahnya menjemputnya seperti yang dia katakan, tetapi ayahnya menelepon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa. Chen Jing mencoba menghubungi ibunya, tetapi teleponnya tidak aktif, dan Chen Jing merasa sedih karena dia merasa tidak penting bagi mereka. Chen Jing pergi ke rumah ibunya dan mencoba berbicara dengannya sampai ibunya menjawab. Chen Jing mengetahui bahwa ibunya bekerja, dan ketika ibunya menelepon, Chen Jing merasakan bahwa suara ibunya berubah, dan dia menolak menceritakannya. Chen Jing tetap duduk sampai dia tertidur, dan Xiaoyi membangunkannya. Chen Jing memeluk dan menangis, dan Xiaoyi membawanya ke rumahnya, membersihkan rumah karena tidak ada yang tinggal di sana. Xiaoyi menceritakan kepada Chen Jing tentang kondisi perpisahan ayahnya dan ibunya, yang ternyata mirip dengan kondisi Chen Jing. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja di kursus mereka, dan ketika mereka kembali ke rumah, mereka terkejut melihat Anggi menunggu mereka. Xiaoyi kesal karena setiap kali dia berpikir bahwa dia telah selesai dengan Anggi, Anggi muncul kembali. Xiaoyi makan bersama mereka, dan Chen Jing meninggalkannya, keluar. Xiaoyi mengetahui bahwa Chen Jing membencinya karena dia menyebabkan kesedihan Chen Jing, dan Xiaoyi menceritakannya tentang hidupnya, mengatakan bahwa Chen Jing telah menjalani kehidupan yang sulit dan menderita banyak hal. Xiaoyi menganggap Chen Jing sebagai satu-satunya keluarganya, dan dia mencoba sebisa mungkin untuk memperhatikan Chen Jing. Xiaoyi meminta Chen Jing menceritakannya jika dia merasa sedih karena sesuatu, karena dia ingin berbagi setiap saat dalam hidupnya. Xiaoyi menceritakan bahwa dia pernah kehilangan Chen Jing sebelumnya dan tidak mau kehilangan Chen Jing lagi. Keesokan harinya, ibu Chen Jing datang dan berbicara kasar kepadanya, dan Xiaoyi memegang tangan Chen Jing agar dia tidak pergi. Ibu Chen Jing mengetahui bahwa Chen Jing adalah pacarnya, dan Chen Jing berpura-pura tidak peduli, mengetahui bahwa ibunya memutuskan untuk menjual rumah. Xiaoyi menolak, dan ibu Chen Jing merobek sertifikat penghargaan Xiaoyi, mengatakan bahwa sertifikat dan pernikahannya tidak penting baginya karena dia tidak pernah melakukan hal yang dia sukai dan selalu mencoba menyenangkan ibunya, tetapi sekarang dia lelah dan tidak bisa terus melanjutkan. Xiaoyi meninggalkan Chen Jing, yang menangis dan memanggilnya, tetapi Xiaoyi tidak menjawab. Chen Jing dan Xiaoyi berjalan, dan Chen Jing diam, jadi dia memegang tangan Xiaoyi, menceritakan tentang perlakuan ibunya dan bagaimana ibunya selalu menghukumnya untuk kesalahan terkecil untuk membuktikan bahwa dia bisa mendidiknya. Mereka duduk dan pergi ke sekolah mereka, mengingat kenangan masa kecil mereka, dan mereka memutuskan untuk keluar dari situasi yang Xiaoyi alami, menemukan pekerjaan, dan Anggi datang kepada mereka, membawa makanan. Mereka mengambil makanan dari Anggi, menyelesaikannya, dan kembali ke rumah, menemukan bahwa ibu Chen Jing telah pergi, dan Xiaoyi lelah. Chen Jing merawat Xiaoyi, dan ibu Chen Jing telah menyiapkan semua makanan favorit Xiaoyi, dan meninggalkannya di kulkas sebelum dia pergi. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke universitas, dan Chen Jing berbicara dengan Ming setelah Ming meminta maaf kepadanya, menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena Chen Jing telah melampaui Ming
Ming dalam studi, dan Ming takut kehilangan beasiswanya. Chen Jing dan Ming memeluk dan menangis, dan Xiaoyi dapat memperbaiki Mark, mempersiapkan diri untuk kompetisi. Namun, ada masalah lain, dan Xiaoyi merasa frustrasi karena tidak tahu kesalahan di mana. Chen Jing mendukung dan mendorong Xiaoyi, dan Xiaoyi dapat menyelesaikan masalah itu, berbagi Mark dengan kompetisi. Mark adalah robot yang dibuat dengan sistem emosional, mampu berkomunikasi dengan anak-anak yang menderita autisme dan dapat berinteraksi dengan siapapun yang berbicara kepadanya tentang masalah pribadi mereka. Xiaoyi dan B, anggota tim, memutuskan untuk menampilkan video di kompetisi. Mark berinteraksi dengan anak autis, dan sebelum mereka memutarkan video yang direkam langsung, Xiaoyi naik ke panggung dan menjelaskan kepada juri dan media tentang sistem Mark, dan bahwa mereka mencoba mengembangkannya untuk membantu dokter dalam pengobatan pasien jiwa. Mark awalnya berinteraksi dengan baik dengan anak perempuan, tetapi tiba-tiba kehilangan kendali, mengejek anak perempuan itu, memanggilnya pengecut. Gadis itu mengalami serangan histeria, dan terjadi masalah, dan semua orang menyerang Xiaoyi dan timnya. Tentu saja, mereka dikeluarkan dari kompetisi karena ini adalah insiden kedua Xiaoyi di kompetisi. Terjadi masalah antara Xiaoyi dan Si Hang, yang meninggalkan Xiaoyi untuk pergi dengan rekan-rekannya, dan Chen Jing pergi ke Xiaoyi, mengetahui bahwa seseorang masuk ke laptopnya dan mengubah sistem reaksi Mark, mengetahui bahwa dia menolak mengatakan kepada anggota tim karena dia tidak ingin mereka kehilangan kepercayaan satu sama lain. Chen Jing mulai berpikir siapa yang bersamanya pada saat itu, dan dia mengetahui bahwa itu adalah Lin, temannya, jadi dia pergi mencari Lin sampai dia menemukan Lin, dan Lin mengakui semuanya, bahkan sebelum Chen Jing bertanya, bahwa dia melakukannya karena dia membenci Xiaoyi karena dia berpikir bahwa Xiaoyi adalah penyebab hilangnya masa depan kakaknya. Kita mengetahui bahwa kakak laki-lakinya berada di kompetisi pertama dengan Xiaoyi, dan tim mereka kalah karena mereka kehilangan kendali atas robot, dan Xiaoyi memecahnya. Kakaknya mengalami depresi dan mulai membenci sekolah. Akhirnya, Chen Jing pergi ke Xiaoyi dan menunjukkan kepadanya komentar-komentar yang menyerang Xiaoyi, dan Xiaoyi memutuskan untuk merilis pernyataan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Anggi pergi ke Chen Jing dan menunjukkan kepadanya komentar-komentar itu, mencoba menghiburnya dan membantunya keluar dari kesedihan. Xiaoyi mengetahui bahwa Lin adalah yang mengubah sistem reaksi Mark, dan ketika Chen Jing bertanya apakah ada masalah antara mereka, Xiaoyi mengatakan bahwa dia akan menceritakannya pada waktunya. Xiaoyi memutuskan bahwa jika masalah itu tidak terselesaikan, dia akan keluar dari laboratorium, dan Chen Jing meninjau kembali video kompetisi pertama, mengetahui bahwa Huolin dari tim lawan adalah yang mengubah robot mereka. Chen Jing menyimpan video itu dan pergi menemui Lin, membuktikan bahwa Xiaoyi dan Lu tidak bersalah atas yang terjadi pada kakaknya, dan bahwa kakaknya adalah penyebab insiden itu. Lin terkejut, dan ketika dia tenang, Chen Jing pergi ke Xiaoyi dan anggota tim lainnya, meminta maaf dan menceritakan kebenaran. Chen Jing pergi ke juri dan menjelaskan apa yang terjadi, dan ketika dia keluar, Xiaoyi pergi ke belakangnya, meminta Chen Jing bergabung dengan timnya, tetapi Chen Jing menolak karena dia akan membantu kakaknya. Xiaoyi mengatakan bahwa jika Chen Jing membutuhkan bantuan, dia dapat datang kepadanya. Kemudian, mereka mulai memperbaiki Mark, merekam video-video mereka saat berinteraksi dengan Mark dan menceritakan masalah mereka. Kepala laboratorium datang dan mengetahui bahwa penyelenggara telah mengizinkan mereka kembali ke kompetisi, dan mereka merayakannya bersama-sama, dan Ibu Xiaoyi mendukung dan mendorongnya, menjelaskan kepada juri tentang kondisi, tekanan, dan alasan Xiaoyi menciptakan Mark, menceritakan kisahnya dengan Chen Jing, dan perpisahan dan reuni mereka. Xiaoyi tahu bahwa setiap manusia memiliki sesuatu di dalam yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun, tetapi mungkin bisa diceritakan kepada Mark. Mereka menonton video-video anggota tim saat mereka berbagi mimpi dan ketakutan mereka dengan Mark, dan Mark berinteraksi dengan mereka, dan semua orang menyukai ide itu. Mereka memenangkan kompetisi, dan kemudian Xiaoyi membawa Chen Jing berjalan-jalan, mengingat kenangan pertama kali mereka bertemu, dan menonton kembang api karena Xiaoyi tahu bahwa itu adalah impian Chen Jing untuk melihatnya bersamanya. Mereka berbagi semua hal yang mereka inginkan untuk dilakukan bersama, dan di sini serial ini berakhir.